Hai semuanya, di video ini saya akan menjelaskan pentingnya pengendalian biaya dalam proyek dan beberapa teknik yang biasa digunakan untuk mengendalikan biaya. Materi ini sangat penting dalam manajemen proyek, karena sebaik apapun perencanaan yang dibuat, kalau biaya tidak terkontrol, proyek bisa berakhir merugi atau bahkan gagal. Pertama, kita pahami dulu, apa itu pengendalian biaya proyek. Pengendalian biaya adalah proses untuk memantau, mengukur, dan mengendalikan pengeluaran agar tetap sesuai dengan anggaran yang sudah direncanakan. Artinya, bukan hanya menghitung biaya di awal, tetapi juga mengawasi biaya selama proyek berjalan, lalu mengambil tindakan jika ada penyimpangan antara rencana dan kenyataan. Lalu, kenapa pengendalian biaya itu penting? Yang pertama, untuk mencegah pembengkakan biaya atau over budget. Tanpa pengendalian biaya, pengeluaran bisa jauh lebih besar dari rencana dan membuat proyek merugi. Yang kedua, untuk menjaga keuntungan dan kesehatan finansial perusahaan. Proyek yang biayanya terkontrol akan membantu perusahaan tetap mendapatkan laba yang sesuai. Yang ketiga, pengendalian biaya membantu pengambilan keputusan. Dengan data biaya yang tercatat rapi, manajer proyek bisa menentukan apakah perlu mengurangi lingkup pekerjaan, mencari cara kerja yang lebih efisien, atau menyesuaikan rencana. Yang keempat, pengendalian biaya juga meningkatkan kepercayaan stakeholder, seperti klien, manajemen, dan investor, karena proyek lebih mungkin selesai tepat waktu dan tepat biaya. Sekarang kita masuk ke teknik-teknik pengendalian biaya dalam proyek. Teknik yang pertama adalah penyusunan anggaran dan cost baseline. Di awal proyek, dibuat anggaran terperinci yang mencakup biaya tenaga kerja, material, peralatan, dan biaya tak terduga. Dari anggaran ini dibentuk cost baseline, yaitu patokan biaya yang nanti digunakan untuk membandingkan antara biaya rencana dan biaya aktual. Teknik yang kedua adalah monitoring biaya secara berkala. Biaya aktual yang dikeluarkan dicatat dan dibandingkan dengan cost baseline. Jika ada selisih yang besar, penyebabnya harus dianalisis, misalnya karena harga material naik, lembur yang tidak direncanakan, atau adanya pekerjaan tambahan. Teknik yang ketiga adalah analisis varians biaya. Di sini, dihitung selisih antara biaya rencana dan biaya aktual, yang disebut cost variance. Jika variansnya negatif, artinya biaya aktual lebih besar dari rencana. Kondisi ini menjadi peringatan bahwa perlu dilakukan tindakan korektif, misalnya mencari metode kerja yang lebih efisien atau mengurangi aktivitas yang kurang prioritas. Teknik yang keempat adalah Earned Value Management, atau EVM. EVM menggabungkan tiga hal, biaya rencana, biaya aktual, dan nilai pekerjaan yang sudah diselesaikan. Dengan EVM, manajer proyek bisa melihat apakah proyek berjalan lebih hemat atau lebih boros, dan bisa memprediksi total biaya saat proyek selesai. Teknik yang kelima adalah pengendalian perubahan,